Berikut ini Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan menambah pengenalan Anda akan kebenaran, serta akan merubah sudut pandang Anda mengenai kehidupan. Dari Jakarta Praise Community Church, selamat mendengarkan. Mempertahankan pernikahan tidak semudah memulai pernikahan, setuju? Jadi hari ini kita ingin memberikan penghargaan buat saudara yang sudah mempertahankan pernikahan saudara lebih daripada 10 tahun, dan saudara sedang investasi buat keturunan atau generasi berikutnya. Baik, sudah siap belajar? Saya punya satu sih, ini boleh dikasih nggak? Nggak tahu. Oh, belum boleh. Oke. Belum boleh. Buka Alkitab saudara, Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal kedua. Sudah siap belajar ya? Keluarkan catatan saudara kalau saudara ingin mencatat. Ada beberapa hal yang saudara mungkin bisa catat. Dan bukan hanya apa yang saya katakan saudara bisa catat, tapi saudara juga bisa mencatat apa yang ada di dalam pikiran saudara pada saat mendengarkan apa yang saya katakan. Jadi apa yang muncul di pikiran saudara waktu saudara mendengarkan apa yang saya katakan, perlu saudara catatkan, karena itu yang akan menolong saudara berubah di dalam kehidupan saudara. Amin. Kejadian pasal kedua ayat ke-18 mengatakan seperti ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong atau menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi dari hari pertama sampai hari ke-6, sebelumnya Tuhan berkata, atau pada saat Tuhan melihat semua ciptaannya, Tuhan berkata, sangat baik. Semua yang Tuhan ciptakan, Tuhan katakan sangat baik. Bahkan pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan berkata ini sungguh sangat amat baik. It's really good. Kemudian pertama kali Tuhan bilang tidak baik adalah pada saat Tuhan melihat kesendirian manusia, atau pada saat Adam masih belum menemukan pasangan yang sepadannya. Dan Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Manusia tidak diciptakan oleh Tuhan untuk sendirian. Itu sebabnya mengapa bulan Februari setiap tahun kita selalu dedikasikan Februari untuk bicara tentang relationship kepada saudara, karena relationship merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena memang kita manusia tidak didesain untuk hidup sendirian. Setuju? Kita punya kerinduan atau punya kebutuhan yang sangat mendalam di dalam diri setiap kita untuk relate to other people, berhubungan dengan orang lain. Bahkan di dalam salah satu survei di Amerika dikatakan bahwa stres merupakan pembunuh nomor 2 setelah penyakit jantung di Amerika, dan salah satu faktor penyebab stres yang tertinggi di Amerika adalah kesepian, loneliness. Memang manusia tidak diciptakan untuk kesepian. Jadi kalau Tuhan berkata tidak baik kalau manusia sendiri saja, dia tidak sedang berkata bahwa celakalah engkau yang masih jomblo di umur 50. Bukan itu maksudnya. Dia tidak sedang berkata saudara itu terkutuk kalau saudara belum menikah, bukan itu. Karena saudara bisa saja belum menikah, bisa saja saudara jomblo, bisa saja saudara single, tapi yang Tuhan anggap tidak baik adalah bukan kesendirian saudara, tapi bicara soal kesepian saudara. It's not for men to be lonely. Kalau saudara hidup belum menikah, tapi saudara dalam kehidupan saudara punya healthy relationship, saudara punya hubungan yang sehat, saudara tidak akan kesepian walaupun saudara belum menikah. Are you getting my point? Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan memang tidak untuk bisa menghadapi kesepian. Kita tidak akan tahan kesepian. Yang tahan kesepian cuma film yang si Tom Hanks mainkan. Itu pun dia perlu bola untuk diajak bicara terus. Siapa namanya si bola? Charlie? Wilson, you got it. Yang suka nonton Wilson diajak bicara terus karena dia perlu teman bicara. Manusia memang tidak diciptakan oleh Tuhan untuk hidup menghadapi kesepian. Nah, oleh sebab itu saya pernah tulis di Breaking News, saya katakan bahwa if life is a canvas, relationship will be the brush, or the brush you paint your life with. Kalau hidup kita itu seperti kanvas, maka hubungan yang Anda bina adalah, atau hubungan yang Anda miliki akan menjadi, ada kurang kata you di situ, will be the brush you paint your life with. Relationship, hubungan yang Anda bina itu seperti kuas
yang kau pakai untuk melukiskan kehidupan saudara. Kalau saudara tidak punya relationship yang bagus, maka hidup saudara tidak akan terlalu indah. Kalau hubungan di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan, di dalam persahabatan, dalam kehidupan saudara tidak baik, maka gambar atau lukisan kehidupan saudara tidak akan sebaik yang saudara inginkan. Oleh sebab itu, di dalam drama yang tadi saudara saksikan, digambarkan firman Tuhan yang berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara punya bad relationship, kalau saudara punya bad companion, kalau saudara bergaul dengan orang yang, atau kelompok, atau teman yang tidak baik, maka saudara tidak akan bisa punya a nice picture of life, karena saudara punya relationship yang tidak baik. You have bad relationship dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, hari-hari saudara akan penuh dengan rasa pahit, rasa asin, rasa asam, dan lain sebagainya. Kalau saudara ingin mengisi kehidupan saudara dengan segala sesuatu yang manis, saudara perlu memperhatikan setiap hubungan yang Anda miliki dalam kehidupan. Oleh sebab itu, bulan Februari sekali lagi, kita dedikasikan untuk relationship. Nah, saya mau saudara buka lagi ayat berikutnya, Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal keempat, ada ayat yang lain yang saya kutip. Selain Kejadian pasal kedua tadi, dikatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup dalam kesepian, isolated, terisolasi, hidup sendiri. Tuhan ciptakan kita untuk hidup dalam komunitas, membangun hubungan. Dan sebelum saya membaca Pengkhotbah pasal keempat, saya ingin mengutip Pengkhotbah pasal ketiga. Saudara tidak perlu buka, nanti screen akan tampilkan. Pengkhotbah pasal ketiga, saya pernah mengutip ayat di dalam Pengkhotbah pasal ketiga, ayat ke-11, yang berbunyi bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, kemudian dikatakan bahwa Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Dan saya pernah kutip ayat ini untuk menjelaskan pada saudara bahwa selain Tuhan ciptakan manusia tidak untuk hidup sendiri, Tuhan juga menempatkan kekekalan di dalam diri atau hati manusia. Artinya, di dalam kita manusia, ada sesuatu yang sifatnya kekal, yang tidak akan pernah bisa terisi oleh segala sesuatu yang sementara. Waktu itu saya pernah jelaskan, saya katakan bahwa manusia, walaupun kita tahu bahwa setiap kita, suatu hari kita yang pernah dilahirkan, suatu hari kita akan meninggal, namun setiap kali pada saat seseorang dalam kehidupan kita, orang yang kita kasih meninggal, kita seringkali merasa ada sesuatu yang salah, padahal kita tahu itu sesuatu yang harus terjadi. Pernah merasakannya? Kok bisa harus terjadi? Kenapa harus terjadi? Padahal kita tahu bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Alasannya karena di dalam diri kita ada sesuatu yang sifatnya kekal, karena kita tahu bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang tidak akan pernah bisa mati, yang Tuhan tempatkan dalam diri kita. Oleh sebab itu, pada saat kita yang sifatnya kekal berhadapan dengan sesuatu yang sementara, ada sesuatu yang memberontak, karena kita merasa seharusnya kita tidak mati, karena memang roh dan jiwa kita akan pergi dalam kekekalan. Yang sesuatu yang kekal itu tidak akan pernah bisa terisi oleh segala sesuatu yang sementara. Demikian juga di dalam kehidupan kita, hubungan merupakan sesuatu yang sifatnya kekal. Oleh sebab itu saya tuliskan di breaking news, saya katakan bahwa pada saat Tuhan menempatkan kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain di dalam hidup manusia, manusia senantiasa punya lubang yang begitu besar atau kebutuhan yang begitu besar untuk mengisi hidupnya dengan relationship, hubungan yang dia bina. Pertama-tama tentunya hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu tidak akan pernah bisa terisi dengan apapun juga. Saudara boleh punya uang sebanyak apapun juga. Saudara boleh punya posisi setinggi apapun juga. Saudara boleh punya materi, aset sebanyak apapun juga. Rasa kosong dan yang saya sebut sebagai lubang di dalam jiwa manusia itu tidak akan pernah terisi, kecuali saudara isi dengan sesuatu yang sifatnya kekal. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan, kemudian hubungan dengan sesama. Oleh sebab itu Tuhan katakan, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Amin. Kemudian kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau punya hubungan yang seperti itu di dalam kehidupan saudara, maka sebagian besar daripada kekosongan yang ada, itu bisa terisi. Am I making any sense to anybody?
Saya mau saudara yang anak-anak muda di JPCC khususnya, saudara perlu mengejar materi, saudara perlu mengejar keberhasilan, saudara perlu mengejar dampak dan posisi yang tinggi di dalam kehidupan. Tapi jangan pernah mengorbankan hubungan, karena itulah yang kekal. Karena uang tidak akan pernah saudara bisa bawa pergi, rumah tidak bisa saudara bawa pergi, materi tidak bisa saudara bawa pergi. Tapi hubungan yang saudara bina, itu sifatnya kekal dan akan memperkaya kehidupan saudara. Am I making any sense to anybody? Masalahnya adalah saya temukan banyak orang di dalam perjalanan hidup mereka mengorbankan apa yang sifatnya kekal untuk mendapatkan atau mempertahankan sesuatu yang sementara. Contoh, banyak orang korbankan hubungan di dalam pernikahannya hanya untuk pekerjaan. Banyak orang korbankan hubungan dengan anak-anaknya untuk karirnya. Banyak orang korbankan hubungan dengan orang tuanya karena warisannya. Halo? Kau mengorbankan sesuatu yang sifatnya kekal untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu bekerja, materi dan semua yang saya katakan. Tapi kita perlu menempatkannya di dalam porsi yang benar. Oleh sebab itu, dengan pemikiran itu mari kita baca Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat, saya ingin membaca ayat yang ke-9 dan ayat ke-10, berbicara tentang dua atau berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi hai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang untuk mengangkatnya. Ayat ini kemudian menggambarkan kembali bahwa selain manusia memang perlu hubungan di dalam kehidupannya karena tidak diciptakan untuk hidup dalam kesepian, manusia tidak bisa hidup menghadapi kesepian. Selain itu, saya katakan bahwa manusia memang diciptakan untuk kemudian membangun hubungan, terutama dengan Tuhannya, untuk mengisi kekosongan di dalam jiwanya. Kemudian alasan lain mengapa relationship begitu penting, bukan hanya karena Tuhan menciptakan seperti itu, karena relationship, ayat ini katakan, merupakan investasi yang sangat berharga, yang perlu dimiliki seseorang dalam kehidupannya. Buat saudara yang muda, terutama ayat ini berkata bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Ayat ini sudah dikutip oleh banyak motivational speaker ataupun business consultant mengajarkan tentang hebat dan dampaknya sinergi. Kalau di zaman 70-an, 80-an, orang yang bisnisnya sama, mereka adalah competitor, saingan. Tapi di tahun 2000-an, di tahun akhir 90-an, sekarang dunia sekuler tahu bahwa kekuatan daripada sinergi. Kalau dulu sesama bisnis yang sama adalah kompetitor, sekarang mereka belajar apa yang namanya sinergi. Kalau kita bekerja sama, tidak lagi menganggap diri kita kompetitor, kita bisa menghasilkan lebih jauh. Kata sinergi merupakan kata yang populer di dunia sekuler, dan mereka ambil dari kata-kata seperti ini. Oleh sebab itu, saya tidak ingin ambil bagian itu, tapi saya ingin mengambil bagian yang lain dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saya terjemahkan atau saya bacakan terjemahan bahasa Inggris yang berkata begini, two are better than one, because they have a good return for their work. Ayat ini berkata, berdua lebih baik daripada satu orang, karena mereka mendapatkan penghasilan atau return of investment yang lebih baik. Ayat ini sedang berkata begini, kalau engkau invest, kalau engkau menanamkan hidupmu di dalam sesuatu yang sifatnya kekal, kau tanamkan hidupmu di dalam persahabatan, di dalam relationship yang sifatnya kekal, maka engkau akan mendapatkan lebih daripada kehidupan. Engkau akan mendapatkan return of investment lebih daripada yang pernah engkau bayangkan. Halo? Jadi, investasi ke dalam relationship merupakan sesuatu yang sangat amat penting karena akan memberikan hasil, return of investment lebih daripada yang pernah engkau bayangkan. Jangan remehkan relationship dalam kehidupan. Paul Scanlon pernah ambil contoh. Paul Scanlon yang bicara di kita minggu lalu, dia katakan, dia ambil contoh di Alkitab. Contoh yang di Alkitab yang dia pakai adalah cerita tentang si janda yang bertemu dengan seorang nabi yang datang ke rumahnya. Nabi itu berkata kemudian, kamu punya tempayankah? Karena janda itu sudah kehilangan semua atau tidak punya apa-apa lagi karena suaminya meninggal dan anaknya dan dia hanya tinggal makanan sedikit saja. Dan kemudian Nabi itu berkata, kalau engkau punya tempayan, kumpulkan semua tempayan yang kau ada. Kalau perlu, pinjamlah tempayan kepada tetanggamu supaya semua tempayan yang kau ada akan diisi oleh mujizat minyak yang akan mengalir yang tidak akan pernah berhenti. Tahu cerita itu?
Satu raja-raja 17 kalau nggak salah. Cerita tentang janda itu kemudian dikatakan janda itu kemudian pergi ke dapur mengumpulkan semua bejana yang dia punya, tempayan yang dia punya, dan dia pergi kepada tetangganya untuk minjam. Paul Scanlon bilang begini, kalau dia tidak punya hubungan baik dengan tetangganya, siapa yang mau minjamin? Your resources is in your relationship. Modal yang kau butuhkan paling besar sebenarnya bukan dompetmu, tapi hubungan yang kau punya, nama baik yang kau punya, reputasi yang kau punya. Am I making any sense anybody? Oleh sebab itu dikatakan kalau dia tidak punya hubungan yang baik dengan tetangganya, walaupun surga mau intervensi memberkati dia, dia tidak punya bejana untuk menampungnya. Demikian pentinglah relationship itu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara perlu hati-hati. Pastor Jeffrey kemarin tweet, Pastor Jeffrey katakan bahwa jangan pernah mengorbankan pernikahanmu untuk membangun bisnis atau pelayananmu. Beberapa hari terakhir, dunia kekristenan digoncangkan oleh berita hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yang sedang menghadapi kasus perceraian yang diajukan oleh istrinya. Saudara, saya dan Pastor Jeffrey kami di sini, kami selalu berkata kalau kami harus memilih antara pelayanan dan pernikahan, kami harus mendahulukan pernikahan karena kami tidak akan mengorbankan keluarga demi membangun suatu pelayanan. Setuju saudara? Saya bisa khotbah sebagus apapun juga, atau Pastor Jeffrey bisa seberhasil apapun juga dalam pelayanan. Tapi kalau kalian temukan bahwa hubungan di dalam rumah tangga kami tidak baik, saya yakin respect dan penerimaan yang saudara berikan pada kami semua akan hilang. Oleh sebab itu, saya tidak berkata melayani Tuhan itu tidak penting. Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. However, jemaat kita yang paling penting, yang pertama adalah istri dan anak-anak kami. Oleh sebab itu, kami taruh nilai yang sangat besar di situ. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin saudara punya nilai yang sama, karena setiap hubungan yang kau miliki, apakah itu pernikahan dengan orang tua, persahabatan, mitra bisnis, teman kerja, dan lain sebagainya, all the relationship yang saudara miliki, itu kalau saudara bangun atas dasar yang benar, yang berdasarkan sesuatu yang benar, maka itu akan sifatnya kekal, karena itu akan membangun kehidupan saudara. Amin. Nah, saya akan bahas sedikit tentang apa yang sifatnya tidak kekal. Persahabatan yang sifatnya tidak kekal karena dibangun di atas daging. Tidak dibangun dari dasar roh, berdasarkan daging saja, tentunya kelihatannya sama, tapi merupakan imitasi, KW1 atau KW2. Oke, itu sifatnya tidak kekal. Nah, kita akan bahas sedikit tentang hal-hal atau nanti beberapa hal tentang itu. Tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan pada saudara satu klip atau satu quotation yang saya kutip yang dikatakan oleh seorang presiden Amerika yang bernama Theodore Roosevelt. Dia katakan begini, the most important single ingredient in the formula of success is knowing how to get along with people. Bukan hanya Alkitab yang berkata bahwa relationship yang kita punya merupakan aset atau modal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Theodore Roosevelt katakan, the most important single ingredient, salah satu bahan baku yang terpenting. Kalau dia bilang bukan cuma salah satu, tapi dia berkatakan satu-satunya bahan baku yang terpenting di dalam resep keberhasilan seseorang adalah mengetahui bagaimana membangun hubungan dengan orang lain. Itu penting sekali kalau seorang presiden saja mengatakan seperti itu. Dan saya bisa katakan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan atau sesuatu yang sangat alkitabiah. Karena itu firman Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Kemudian ada statement yang lain yang saya juga mau kutip. Dikatakan, the very best investment you will ever make in life will not be a financial one, but rather the investment made in relationships. Salah satu investasi saudara yang paling berharga yang bisa saudara lakukan dalam kehidupan, pasti bukanlah investasi keuangan, tapi investasi yang berkaitan dengan hubungan yang kau bina. Amin. Saya pernah khotbahkan ini beberapa waktu yang lalu, waktu saya bicara tentang si bendahara yang tidak jujur. Kalau sudah ingat cerita itu, bicara tentang bagaimana dia begitu cerdik memanfaatkan uang yang ada untuk membina hubungan yang nilainya lebih tinggi daripada emas. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa selalu hubungan yang jujur, relationship atau hubungan yang sejati, nilainya lebih tinggi daripada emas. Saya berharap saudara bisa setuju dengan kata-kata saya.
Sebab kalau tidak, saudara akan korbankan relationship demi mendapatkan emas. Saya berharap, saya ulangi sekali lagi, anak-anak muda di GPCC, saudara menghargai relationship yang kau punya lebih daripada emas, perak, dan permata. Can I get an amen? Karena itu adalah sesuatu yang firman Tuhan katakan. Sehingga kehidupan saudara tidak perlu mengalami kesulitan. Nah, di atas mimbar ini ada setup dari sesuatu yang pernah saya khotbahkan 2 tahun yang lalu. Khotbah saya 2 tahun yang lalu judulnya jaga jarak. Nah, pagi hari ini saya tidak akan mengulangi khotbah yang sama, tapi saya ingin memakai setup yang sama untuk menjelaskan, melanjutkan apa yang saya bagikan pada saudara. Saya ingin bagikan beberapa hal yang perlu saudara perhatikan, supaya saudara yang sudah mulai menghargai relationship, sudah tahu bagaimana membangun relationship, dan juga tahu bagaimana mempertahankan relationship dalam kehidupan saudara. Nah, di dalam khotbah jaga jarak itu, saya katakan bahwa di dalam pernikahan, atau di dalam kehidupan, atau di dalam setiap persahabatan yang saudara miliki, pada dasarnya setiap relationship yang saudara miliki, relationship itu selalu mengenal, atau hubungan itu mengenal jarak. Nah, saya mengambil beberapa contoh ini untuk menggambarkan jarak yang saya maksud. Ini sedikit ulangan buat saudara yang pernah dengarkan, buat saudara belum mendengarkan, ini introduction. Saya memakai analogi sebuah rumah untuk menggambarkan jarak di dalam atau jarak yang berlaku di dalam hidup kita. Kalau rumah ada bagian yang kita sebut dengan halaman. Taman, halaman. Kemudian lewati pintu utama ada bagian yang kita sebut dengan ruangan tamu atau ruang tempat tamu datang. Melewati ruang tamu ada area yang kita sebut dengan ruang keluarga. Itu bisa ruang makan, bisa tempat keluarga ngumpul. Di luar atau masuk lebih dalam lagi ada yang kamar yang kita sebut dengan kamar tidur. Nah, analogi ini saya gambarkan, saya pakai untuk menggambarkan jarak yang ada di dalam suatu hubungan. Jarak ini mewakili berapa besar dampak orang tersebut di dalam kehidupan kita. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Alasan saya pakai judul jaga jarak waktu itu karena latar belakang saya tinggal di Jerman. Jerman sampai saat ini adalah negara satu-satunya yang masih belum memberlakukan batas kecepatan maksimum di tol mereka. Batas mereka kecepatan maksimum batasnya adalah nyali saudara. Seberapa besar nyali saudara, seberapa jauhlah saudara boleh pacu mobil saudara. Alasannya bukan karena mereka adalah negara pembuat mobil cepat. Alasannya adalah karena statistik mereka berkata bahwa angka kematian yang terjadi akibat kecelakaan di tol jauh lebih kecil daripada angka kematian yang terjadi akibat kecelakaan di dalam kota yang kecepatan maksimalnya adalah 50. Di kota, kecelakaan yang terjadi di dalam kota dengan kecepatan maksimal 50, angka kematiannya lebih tinggi daripada di tol. Itu statistik mereka. Kedua, mereka katakan bahwa sebenarnya kecelakaan terjadi bukan karena kecepatan tinggi. Kecelakaan terjadi karena mobil yang ada di belakang tidak menjaga jarak dengan mobil yang ada di depannya. Akibatnya, kolisi terjadi, tabrakan terjadi, karena tidak menjaga jarak. Nah, di dalam kota, walaupun kecepatan maksimal 50 karena jarak tidak dijaga, maka tabrakan terjadi, maka kematian tetap terjadi. Pada waktu saya mengerti prinsip itu, saya temukan bahwa di dalam hubungan yang kita bina, prinsip yang sama terjadi. Kita perlu dan kita harus menjaga jarak dalam pernikahan atau dalam kehidupan atau hubungan yang kita bina. Di dalam setiap hubungan, jarak yang tidak dijaga akan menyebabkan koalisi. Kalau saya bicara jaga jarak, bisa jarak yang tidak boleh mendekat harus dijaga tetap jauh, atau juga sebaliknya, yang harusnya dekat tidak boleh menjauh. Prinsip jaga jarak berlaku dalam kehidupan. Oleh sebab itu saya katakan dalam kehidupan kita, ada orang-orang yang saya kategorikan orang halaman. Hanya kita temui di halaman. Preman kalau datang rumah kita, tidak kita undang ke kamar tidur. Batas di halaman saja, kalau perlu kita keluar, dan kita keluar bawa golok kalau perlu. Kita temukan mereka di sini, dan kita salami mereka, kita bicara dengan mereka di sini. Hanya orang-orang tertentu yang kita ajak masuk ke ruang tamu kita, betul kan? Orang yang sudah terpilih kita ajak ke ruang tamu. Dan kalau orang itu kita ajak ke ruang tamu, kalau kita lagi ada di kamar tidur, biasanya kita katakan pada pembantu, tunggu saya berpakaian dulu, saya akan berpakaian, saya tidak akan pakai baju dalam kemudian keluar ke sana. Saya berpakaian resmi, kemudian saya keluar, dan akan penuh dengan rasa hormat berbicara pada orang yang di sini. Biasanya bahasanya formal, bapak, ibu,
dan lain sebagainya, pakai Anda, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia kemudian masuk kategori melampaui yang terpilih, dia akan kita ajak masuk ke dalam ruang tamu. Kalau sudah lagi makan suatu hari, kemudian pembantu saudara kasih tahu ada si Joni datang. Saudara berkata, oh Joni, suruh masuk aja. Saudara tidak akan pergi ganti baju pakai jas untuk menerima dia. Saudara akan lanjutkan makan saudara, kemudian undang Joni duduk di ruang keluarga saudara. Di sini saudara tidak akan lagi pakai bapak, ibu, saudara akan pakai lo, gue, dan lain sebagainya. Di sini ada kejujuran, di sini ada keterbukaan yang lebih tingkatnya, dan Joni bahkan saudara ajak undang makan di sini. Tapi sedekat-dekatnya Joni dengan saudara, Joni tidak saudara ajak ke kamar tidur. Karena hanya orang-orang tertentu yang kategorinya kamar tidur. Dalam pernikahan, kamar tidur diikat dengan janji yang bernama covenant dan berlaku seumur hidup. Tanpa janji sebenarnya orang itu tidak boleh masuk ke sini. Nah, masalahnya adalah banyak orang melanggar jarak itu. Ketemu orang satu hari. Di bar. Diajak ke ruang tamu, di bar. Diajak ruang makan di bar. Dan kemudian mendarat di ranjang tidurnya dalam satu malam. Kalau saudara tidak jaga jarak itu, saudara membuat hidup saudara rentan terhadap sesuatu yang bisa menabrak saudara habis-habisan. Sebaliknya, dalam pernikahan, banyak orang walaupun tidurnya masih bareng. Tapi saudara tahu walaupun tidurnya masih bareng, tapi hati mereka tidak lagi sedekat itu, sebagaimana seharusnya. Hati mereka seperti satu orang yang ada di dalam, dan pasangannya sudah ada di halaman sana. Apakah saya masuk di akal saudara? Oleh sebab itu, kalau saudara mengerti bagaimana menjaga jarak dalam kehidupan saudara, hubungan dalam kehidupan saudara akan berhasil. Dalam bisnis, termasuk juga dalam bisnis, banyak orang berkenalan dengan orang, tidak mengerti, tidak berhati-hati, dalam waktu yang sangat singkat orang itu masuk dalam kehidupan mereka, kemudian mengubrak-abrik hidup mereka, karena keburu dipercaya melebihi kapasitasnya. Nah, Yusuf dalam kehidupannya, Yusuf tahu diri. Yusuf dibeli oleh Potifar sebagai budak. Ada di luar rumah. Karena kepercayaan, karena rasa hormat yang dia miliki kepada atasannya, kepada pemiliknya, kepada bosnya, dia diundang masuk dalam rumah tangga orang tersebut, rumah tangga Potifar. Bahkan dikatakan dia dipercayakan segala sesuatu di rumah tangganya, Potifar. Tapi dia tahu diri. Dia tahu sedekat-dekatnya dia dengan bosnya. Pada waktu Tante Pot tiduran di situ, Tante Pot bilang, "Ucup, sini dong." Ucup. Waktu Tante Pot ajak Ucup, Yusuf tahu betul bahwa batasnya dia di sini. Kalau dia lewati itu, dia merusak kepercayaan yang Potifar belikan bagi dia di sini. Dan bukan hanya itu, dia melanggar hukum Tuhannya. Dia tahu betul. Oleh sebab itu, saya mau lanjutkan di sini sedikit buat saudara yang sudah pernah mendengarkan jaga jarak. Kalau sudah belum, saudara bisa dapatkan rekamannya di bawah. Saya harap masih ada rekamannya. Nah, saya ingin tunjukkan pada saudara bahwa ada beberapa kata kunci yang saya mau saudara catat. Kalau saudara catat halaman. Dan saya mau saudara tulis di dalam kata halaman itu, saya mau saudara tulis, be kind to everyone. Kindness. Tulis kindness di sini. Kalau saudara mencatat, kalau saudara mau mencatat. Catat dulu, nanti saya jelaskan. Will help you. Halaman, kindness. Oke? Ruang tamu, tulis respect. Tulis respect di sini. Ruang keluarga, tulis truthfulness atau faithfulness. Kamar tidur,
tulis covenant, bisa commitment, covenant, sama aja. Covenant itu sifatnya kekal. Saudara berjanji setia dengan orang ini seumur hidup saudara. Ada banyak persahabatan yang harus diikat dengan covenant, harusnya. Ada banyak bisnis yang seharusnya diikat dengan covenant. Kalau saudara tidak ikat itu dengan covenant, saudara tidak akan bisa bertahan dan berhasil. Banyak orang bertanya, bagaimanakah saya dengan Pastor Jeffrey bekerja sama karena kami diikat dengan covenant. Hubungan kami ada covenant di dalamnya dan ada transparency. Dalam pernikahan juga perlu seperti itu. Amin? Amin? Karena covenant yang akan menjaga komitmen dan hubungan itu supaya tidak akan pernah bisa berubah. Nah, sudah tidak hati-hati, sudah tidak punya covenant di sini, maka keberadaan atau keadaan yang berubah bisa merusak intiman yang perlu ada di sini. Karena di sini intimacy merupakan sesuatu yang harus ada. Apakah itu hubungan bisnis, hubungan pernikahan, apakah itu dalam rumah tangga, apakah itu dalam bisnis, kejujuran, keterbukaan di sini perlu ada. Get it? Oke. Nah, kalau saudara tidak mengerti ini atau prinsip ini, maka saudara akan terjebak. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin jelaskan lagi. Di dalam setiap relationship yang saudara punya, kalau saudara mau membangun relationship atau hubungan yang Anda miliki di atas sesuatu yang sifatnya kekal, maka kasih adalah dasar daripada segala sesuatu. Saya ulangi pelan-pelan. Kalau saudara ingin membangun hubungan yang sifatnya kekal, saudara harus membangunnya di atas motivasi kasih. Karena kasih itu sifatnya kekal. Amin? Dikatakan bahasa lidah akan berlalu, segala akan berlalu, tapi kasih itu kekal untuk selama-lamanya. Are you with me? Nah, kalau saudara membangun relationship saudara di atas motivasi kasih, maka apapun yang kau bangun, sifatnya akan kekal. Musuh daripada kasih, lawan kata daripada kasih adalah nafsu. Nah, kalau saudara membangun hubungan atas dasar nafsu, nafsu itu tidak harus nafsu seksual saja. Nafsu itu bicara soal keinginan kita untuk memuaskan hasrat dan diri kita sendiri demi kalau perlu mengorbankan orang lain. Itu nafsu. Dasarnya hanya ingin keuntungan diri sendiri kalau perlu mengorbankan orang lain. Kalau dasarnya nafsu, maka akan merusak segala sesuatu. Saya kasih contoh. Tadi saya katakan kata kunci di sini adalah baik, kindness. Oke, kalau saudara berusaha baik dengan semua orang tapi motivasinya tidak kasih, tidak murni, saudara baik, motivasinya mau ngambil, saya mau kasih tahu pencopet pun juga baik sama orang. Di jalan kalau saudara ketemu bisa jadi orang yang berpura-pura ramah sama saudara itu pencopetnya. Get what I'm saying? Saudara bisa menunjukkan rasa hormat kepada orang, tapi kalau motivasinya hanya untuk kepentingan orang yang berpura-pura jadi baik, maka itu bukan kasih. Saudara ke mall, banyak orang yang, siang Pak, siang Bu, kredit card dong. Dia menghormati saudara bukan karena dia memang punya rasa hormat, dia menghormati saudara karena dia punya ada maunya. Demikian juga orang yang berpura-pura jujur sama tulus kepada saudara. Tapi kalau dasarnya bukan kasih, maka sifatnya tidak akan kekal. Demikian juga di sini. Banyak orang yang saya temukan tidak bisa menghadapi kesepian. Mereka kesepian, akibatnya mereka perlu companionship. Dan seperti yang saya katakan, mereka langgar semua, mereka berketemu dengan orang yang kelihatannya baik. Kemudian orang itu dalam waktu yang sangat singkat mereka bawa ke dalam, dan kemudian tanpa respect, tanpa kesetiaan, tanpa kejujuran, kemudian orang itu bawa, masuk ke sini, tanpa komitmen dan tanpa covenant, kemudian mereka punya sexual relationship. Karena dasarnya bukan kasih, maka apapun yang terjadi di sini tidak pernah bisa mengisi kekosongan di dalam batin dan jiwa seseorang itu. Apakah masuk di akal saudara? Oleh sebab itu kalau saudara mau isi hidup saudara dengan sesuatu yang kekal, saudara perlu menguji dasar daripada segala sesuatu itu adalah kasih, akan teruji. So far oke? Oke, sekarang saya mau kasih contoh, karena waktu saya terbatas, saya punya waktu tinggal 7 menit. Saya mau kasih contoh beberapa hal yang dilakukan oleh orang
salah di dalam membangun hubungan, termasuk untuk membina hubungan. Mereka salah melakukannya, bahkan orang Kristen sekalipun, mereka melakukannya dengan salah. Oke, saya mau kasih saudara contoh. Saya mau perkenalkan pada saudara apa yang saya sebut dengan the law of positioning of access, or access. Prinsip yang saya sebut dengan prinsip yang berlaku tentang akses dalam kehidupan seseorang. Karena di dalam relationship ada batasan atau ada jarak yang harus dijaga, saudara perlu mengerti bahwa kalau saudara berkenalan dengan orang, saudara tidak bisa seenaknya masuk dalam kehidupan seseorang tanpa saudara diberikan akses atau diundang masuk. Bisa ngerti? Nah, minggu lalu, Pastor Paul Scanlon bicara tentang revolusi 15. Dia menantang kita untuk be kind to everybody. Dia cerita tentang salah satu kota di Missouri namanya Branson. Dia katakan bahwa di Branson dia datang, kota Branson adalah orang yang penuh dengan, atau kota yang penuh dengan orang Kristen. Di kota Branson. Bahkan dikatakan Branson seperti Las Vegasnya orang Kristen. Semua show-nya rohani. Dramanya, musikalnya, dengan bakteranya, katanya binatangnya live dan lain sebagainya. Tapi semua rohani. Seluruh kota bahasanya shalom dan God bless you. Nah, dikatakan suatu hari waktu dia masuk ke Starbucks, dia ketemu dengan wanita pertama yang dia temukan di Starbucks yang berpakaian tidak seperti orang Kristen. Kenapa? Karena rambutnya mohawk. Kiri kanannya dicukur habis dan rambutnya mohawk. Dan make up-nya gothic, yang hitam semua. Lipstiknya hitam, matanya hitam, dan piercing di mana-mana. Nah, dikatakan pada waktu dia coba kemudian berinteraksi dengan orang ini, dia sentuh rambutnya, pembicaraan dia begitu dalam dengan wanita itu, sampai dia cerita, ya menantu saya, atau Paul Scanlon cerita, menantu dia juga punya rambut mohawk. Kemudian dia berkata, tahu nggak, saya kasih tips, dia mohawknya ujungnya di bleach, jadi putih, jadi lebih keren. Dan kemudian singkat cerita, wanita itu kemudian berkata bahwa, tahukah Anda bahwa selama ini, saya di kota ini tidak ada pernah seorang pun yang pernah kasih komentar positif tentang penampilan saya. By the way, itu kota Kristen, saudara. Joyce Meyer tulis dalam bukunya Revolution of Love. Joyce Meyer berkata kepada Paul Scanlon, tadinya waktu Anda coba sentuh rambutnya, di dalam hati saya berpikir, kok bisa wanita ini memperlakukan sesuatu yang begitu memalukan kepada dirinya sendiri. Dia tidak wanita, tidak feminin, tidak menghargai ciptaan Tuhan. Dia tampil begitu garang dan lain sebagainya. Dia tidak menghormati ciptaan Tuhan dan dia punya sikap lebih pada negatif cenderung dibandingkan positifnya Paul Scanlon. Tapi kemudian dia berkata, waktu saya lihat engkau bisa masuk pembicaraan begitu dalam dengan wanita itu, saya menyadari ada sesuatu yang harus berubah dalam diri dia. Joyce Meyer katakan itu, dan dia tulis dalam bukunya. Oleh sebab itu, Paul Scanlon menantang kita, sebenarnya kita perlu be kind to everybody. Saudara, itu prinsip. Saudara perlu be kind to everybody dalam kehidupan saudara. Saudara perlu baik kepada semua orang. However, orang yang saudara temukan di sini, tidak berarti saudara perlu percaya atau beri kepercayaan yang ada di situ. Sebab kalau saudara tidak menjaga diri, saudara berikan kepercayaan di situ kepada orang yang belum lolos atau qualified, lulus untuk ada di situ, saudara sedang menyakiti diri saudara sendiri. Oleh sebab itu saya katakan, saya tulis di tweet saya, be kind to everybody. Saudara perlu baik dengan semua orang dengan motivasi hati yang penuh dengan kasih dan jujur. Amin. Karena saya temukan bahwa ini yang saya mau katakan pada saudara. Saya temukan banyak orang Kristen, seperti yang Joyce Meyer lakukan atau katakan, mereka punya sikap prejudis sehingga mereka tidak lagi seramah dan sejujur itu kepada orang lain. Dan tidak sebaik itu, tidak semurah hati itu pada orang lain. Saya pikir kita harus menjadi gereja yang bermurah hati and be kind to everybody. Cuma tantangannya memang susah. Kalau kita selesai kebaktian di lift aja sudah, biar 1000 rebah di sisi kanan, 10.000 rebah di sisi kiri, asal gua masuk duluan di lift. Kalau di gereja saja di parkir kita injak kiri dan injak kanan, gimana kita bisa baik sama orang lain di luar? Jadi diam semua. Oleh sebab itu, ini tantangan. Sungguhkah saudara bisa dengan jujur, dengan tulus, dengan kasih? Kalau perlu memang mengorbankan diri sendiri.
Be kind to everybody. Kemudian dengan kejujuran yang sama, dengan kasih yang sama, you respect everybody. Oke? Sekarang saya mau kasih saudara contoh. Apa yang saya alami beberapa minggu terakhir, kenapa saya ambil contoh ini. Tulis dulu kata presumption. Tulis kata presumption. Saya harus buru-buru. Presumption. Banyak orang, termasuk orang Kristen, presume. Mereka berasumsi. Oke? Saya kasih contoh saya, straight to the point. Beberapa waktu yang lalu, karena kita butuh tempat, banyak orang tahu kita butuh tempat, banyak orang mulai kirim proposal. Baik kantor maupun gedung. Nah suatu kali, handphone saya berbunyi. Saya angkat, shalom. Saya bilang, shalom. Saya so and so dari perusahaan so and so, kami kirim proposal so and so, untuk bisa Bapak lihat, bolehkah saya follow up, kalau perlu kami datang, dan lain sebagainya, Saya bilang, oke, proposalnya saya nanti lihat, kalau perlu, nama Anda sudah ada, nanti kami hubungi Anda. Oke, kalau gitu, baik Pak, kalau gitu, saya hubungi, tidak usah, nanti saya yang menghubungi kembali kalau kami berminat. Baik, oke, God bless you. Saya bilang, God bless you. Tuh. 1 hari, 2 hari kemudian, telepon bunyi, shalom. Saya, shalom. Apa kabar? Apa yang saya bisa bantu? Oh Pak, kita mau follow perusahaan so and so. Oh ya, yang 2 hari yang lalu, baik. Kami belum sejauh itu, nanti saya kalau perlu hubungi. Baik. 1 hari berikutnya, shalom. Dan kemudian saya masih ingat di kali keberapa saya lagi meeting, telepon itu berbunyi. Saya ignore. Setelah ke-7 kali, ke-8 kali dalam waktu 5 menit, akhirnya saya angkat, shalom, saya berkata selamat pagi. Apa yang saya bisa bantu? Saudara, saya mau kasih kata pertama, presumption, jangan presume. Kalau saudara pakai kata shalom bisa membuka pintu untuk saudara bisa masuk ke dalam hidup orang, kemudian duduk berkata, let's deal business. Halo? Jangan presume. Jangan presume kalau kata shalom, karena I love the word shalom. Tapi karena salah dipakai, saya jadi mulai kesal caranya dipakai. Shalom artinya damai sejahtera bagimu. Tapi orang yang mengucapkan shalom seringkali tidak bawa damai sejahtera. Halo? Shalom itu artinya damai sejahtera bagimu. Nah kalau seandainya saudara tidak presume, saudara bisnis, saudara berkata, selamat pagi, saudara penuh dengan respect. Kalau pintunya tidak dibukakan, saudara tidak masuk, saudara tidak akan diusir keluar, saudara. Masuk di akal saudara? Saudara insurance agent, saudara jual kredit card, jual TV, jual kulkas, jual apa saja. Saudara perlu agresif, tapi don't break the rule. Halo? Terutama saudara yang masih muda. Jangan presume kalau saudara dengan oh sama-sama JPCC, shalom. Saudara tabrak masuk ke sini, let me tell you, saudara tidak akan bertahan di sini, percayalah. Don't presume. Terutama saudara yang masih muda, kalau saudara belajar di JPCC, saya mau saudara menjadi orang yang penuh dengan kasih. Be kind to everybody, but don't presume. Oke? Yang kedua, konteks presumption. Oke? Kalau saudara diundang masuk, kalau saudara baik, saudara ramah, saudara penuh dengan hormat, saudara masuk. Jangan presume kalau saudara sudah di sini, saudara tetap jangan presume. Ketemu dengan orang penuh dengan rasa hormat. Bapak, ibu, saudara, be respectful, sincerely be respectful. Beberapa waktu yang lalu saya dengar seorang teman yang lagi mau deal bisnis dengan orang. Karena ada latar belakang kesamaan, saya tidak mau bilang gara-gara sama-sama JPCC atau apa saja. Ada latar belakang kesamaan. Waktu mereka deal bisnis di sini, orang yang sedang menawarkan produk tidak lagi penuh dengan hormat karena presume, oh sama kita. Lo orang mau gimana? Kalau kalian begini saja, ini businessman, dia mungkin penampilannya tidak signifikan, but you never know siapa dia. Jangan presume. Jangan presume. Saya ajarkan ini karena saya membuat kesalahan saya sendiri. Jangan presume. Jangan presume kalau saudara tidak ada di area itu atau tidak diizinkan masuk sejauh itu. Jangan presume kalau saudara ada di situ.
be nice. Kalau saja waktu saya hampir habis, saya masih punya waktu? Kalau saja teman-teman Ribka yang ada di Kejadian pasal ke-36 tahu, mereka waktu tanya pada Ribka yang terpilih jadi istri daripada Ishak, menantu orang terkaya di zaman itu, Abraham. Yang diutus oleh Abraham untuk mencarikan menantu atau istri buat Ishak adalah seorang budak. Dan di zaman itu orang yang berpakaian budak, obviously kelihatan dari bajunya dia itu budak, dia itu bukan bangsawan. Dari bajunya. Nah, teman-teman Ribka pasti heran, kok bisa Ribka, lo yang kepilih? Emang ada pengumuman bakal audisi buat istri orang paling kaya? Karena kalau ada, pasti wanita-wanita yang ada berbondong-bondong. Mereka tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana caranya Ribka terpilih. Ribka juga bilang, gue juga kagak tahu. Yang ada waktu gue lagi mau ngambil minuman, ketemu ini orang yang pakaiannya budak. Betul kan? Dia seorang orang suruhan. Dan orang ini minta minum. Bukan dia hanya yang minta minum. 10 ekor ontanya kelihatan kehausan semua. Dan dia kasih minum. Nah, she was just being kind. Halo? Sincerely being kind. Jadi kalau saudara mau tolong orang, just be sincerely kind. Sebab kalau saudara punya motivasi tersembunyi, saudara tidak lagi bangun di atas kasih. Halo? Nah kalau saudara punya sikap seperti itu, saudara akan menemukan pintu terbuka orang yang respect you. Dan kemudian saudara diajak masuk. Nah waktu tiba-tiba orang ini kemudian menunjukkan identitasnya, dia bilang, haha, saya ini suruhan daripada orang paling kaya. Dan kau terpilih, you're going to Las Vegas, you're going to Hollywood. Seperti American Idol. Dan Ribka bingung, wow, gue gak pernah tahu loh, dari tadi waktu saya ambil air minum, gue lagi di audisi. She was just being kind, and listen to this, anak-anak muda, dia sincerely dengan murni menghormati orang yang derajatnya tidak lebih tinggi dari dia. Don't presume. Saya lihat terlalu banyak business deal yang gone, karena orang yang coba bernegosiasi presume. Tampangnya enggak. Get what I'm saying? Don't presume. Be sincerely respectful. Penuh rasa hormat dengan orang. Kalau kemudian kau dianggap bertanggung jawab, punya reputasi bisa dipercaya, kau akan masuk di level ini dalam kehidupan banyak orang. Saya belajar untuk tidak presume. Bertahun-tahun saya diminta untuk konseling orang. Sering kali untuk konseling orang kita perlu bicara di level ini. Perlu ada mutual, ada keterbukaan dan kepercayaan. Saya belajar. Banyak orang yang saya konseling, mereka bahkan respect sama saya saja belum tentu. Dia kenal saya karena dikenalkan oleh orang lain dari jarak yang begitu jauh. Sikap mereka terhadap saya ada di sini. Bagaimana mungkin saya bisa konseling kehidupan mereka kalau sikap mereka terhadap saya masih di sini? Bisa ngerti maksud saya? Saya tidak bisa buat banyak dalam hidup mereka. Demikian juga banyak orang tua yang hubungan dengan anaknya ada di luar sini terhadap bapaknya. Atau bapaknya ada di luar sini dalam kehidupan anaknya. Sehingga tidak didengerin. Kita hanya akan saling mendengarkan kalau kita ada di sini. Atau kita ada di sini. Masuk di akal saudara? Saya habis waktu terlalu banyak untuk coba bicara dengan orang yang saya pikir dia ada di sini, padahal mereka ada di sana. Sebab itu, jangan presume. Yang kedua, kata kunci terakhir. Saya minta teman-teman mulai naik. Kata kunci ini saya ambil atau saya dapatkan dari survei yang saya baca yang dilakukan oleh Universitas Princeton. Princeton University buat survei orang-orang yang gagal di dalam dealing, relating dengan orang lain adalah kata ini, over eagerness. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia apa, saya pakai kata maksa aja pokoknya, over eager, maksa, ngotot. Oke? Nah ini kalau tadi don't presume itu bisa berlaku buat semua yang sudah menikah, bisnis, saudara dalam politik, dalam pekerjaan saudara, yang over eagerness ini bisa nolong saudara buat yang belum menikah. Oke, saudara belum menikah. Over eagerness diterjemahkan dalam atau 3 kata kunci yang dikategorikan over eager. Misalnya, someone smile too hard.
Kalau saudara ketemu orang di halaman, saudara pengen masuk dalam hidup orang itu. You try to be very nice. Supaya masuk kan? Nah, if you smile too hard, malah pintu ketutup. Berapa sering saudara ketemu orang yang maksa, agak terlalu ngotot. See? Perlu senyum, tapi cukup sewajarnya. Gitu? Jadi kalau ada yang saudara coba mau PDKT, jangan maksa senyumnya, jangan. Oke? Smile too much. Kedua, too witty. Jadi coba guyon, coba jadi lucu supaya bisa menarik perhatian. Baik kalau sudah jadi a funny guy. Makanya saya bilang, go date a funny guy, but marry a committed guy. Okay? You need to be witty, humorous, tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan, pintu ketutup. Yang ketiga apa ya tadi ya, saya jadi lupa. Smile too much, too witty. Yang terakhir, over polite. Over polite. Sopannya kebanyakan. Nggak sincere. Obviously nggak sincere. Oh, polite. Just relax. You need to be kind to everybody. But respect everybody. Truthful, faithful to all your relationship. And committed only to the one you marry. Atau the relationship atau the business yang you build. Kalau saudara mau bangun ini dengan berhasil, semua yang tadi kita katakan perlu ada di sini. Jadi bukan cuma punya covenant. Semua yang tadi kita bicarakan perlu ada di sini. Plus perlu ada covenant supaya kehidupan sudah berhasil. Get it? Jangan presume and jangan maksa. Semoga berhasil. All your business deal, semua karir saudara, pekerjaan saudara, pernikahan saudara, berpacaran saudara dan lain sebagainya. Sehingga sesuatu yang kekal memberkati kehidupan saudara.